Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan anak muda kreatif. Nggak muda-muda amat sih. Industri kreatif lah tepatnya Iya. kan. Nah, kemarin ada beberapa request sih dari subscriber kita, bang undanglah anak-anak muda ya kan. Oh, yes. Nah, ini saya wujudkan nih salah satunya anak muda yang berkecimpung di dunia industri kreatif. Ya. Anak muda casing tua. Casing tuh. Kok casing kan itu urusan pribadi lah Oh ya. iya. Oke, hadir bersama saya Bang Putra Perdana. Oh, panggilannya Tubang. Mungkin yang sering olahraga hari Minggu pagi, Wah. ya, keliling Ayani, keliling Mega Mall, Wah. bisa jadi melihat wajah ini. Bisa jadi. Bisa Atau di jadi. dalam wujud yang lain kita nggak tahu ya kan. Oke, Bang, saya manggilnya Tumang lah ya. Bebas, Tumang boleh. Oke, Tumang. Bang Tumang, apa kabar? Alhamdulillah Sehat, ya? sehat, Bang. Dikejar deru hujan. Wah, itu udah semangat ke sini, udah dekat. Waduh. Ya itulah cobaannya ya. Coba, alhamdulillah sampai. Ya. Nah, warga kota Bang Tumang ini atau Bang Putra Perdana ini adalah seorang fotografer lah ya. Tukang foto lah. Tukang foto lah, ya kan bahasanya. Bahasanya. Nah, cuma nanti kita akan kulik lebih jauh tentang dunia fotografi, tapi lebih spesifik lagi karena beliau ini menggeluti juga yang namanya street Iya. fotografi. Nah, apa itu street fotografi? Nanti kita kupas lebih jauh dengan Bang Tumang. Oke, Bang Tumang. Oke, Bang Fahrul. Awalnya kenapa sih kemudian mungkin cerita sedikit lah, ya kan? Kan nggak mungkin seseorang terjun ke suatu profesi secara kebetulan. Betul. Pasti ada historisnya. Iya. Nah, ya kan? Latar belakang. Latar belakang, ya kan? Iya. Nah, CV. Kenapa kemudian kok menggeluti fotografi? Karena ini kan sesuatu yang tidak murah, Betul. ya kan? Senjatanya aja kok kemarin saya nonton FYP di TikTok Lumayan. lumayan, ya kan? Iya. Bisa seharga mobil, ya. Betul. Belum ada sih yang seharga mobil saat ini. Maksudnya kumpulan Kau dikumpulkan. dikumpulkan, ya kan? Nah, tentu tidak semua orang bisa masuk ke dunia ini. Nah, bagaimana awalnya Bang Tumang bisa masuk ke sini? Pertama mungkin ya waktu itu karena saya memang teman-teman sih kumpulannya tongkrongan gitu Oke. lah dari anak-anak industri kreatif rata-rata kan. Ya. Waktu itu saya belum masih anak kantoran gitu kan. Oh, Masih anak oke. kantoran masih anak-anak korporat. Iya, iya. Habis itu ngumpul kok asik kayaknya. Otaknya jalan terus, maksudnya obrolannya juga berisik lah, maksudnya bagi sharing-sharing terus cobalah waktu itu sama kawan, ada kawan mau coba ikut apa, boleh nggak ikut nih. Oh, Habis itu waktu itu masih belum punya kamera kan, ada sih kamera pocket waktu zaman sekolah kan cuma buat happy. iya betul. Ikut waktu itu cuman masang lampu sih. Oh gitu. Iya, masang lampu. Oh, awalnya join gitu. Ya. Oke. Masang lampu ikut terus mulai diajarin tuh. Itu kan biasalah standarnya kalau anak Iya, foto iya, tuh iya. mulainya mungkin kebanyakan rata-rata dari wedding kan. Oke. Ikut teman di Iya, iya, wedding, iya. masang lampu, gimana cara masang, habis itu mulailah nanya gimana sih moto gini. Mulai megang alat. Mulai dikasih foto oke. tengah yang paling gampang kan. megang. Nggak perlu gerak. Nggak perlu gerak. Tinggal tekan 1 2 3 Oke. ya bebas ya gitu kan. Oke. Udah mulai bisa gitu. Mulai nanti diajarin settingnya gini. Udah tuh mulai pelan-pelan. Terus tapi lebih banyaknya tuh kalau tau lah kawan-kawan nih kan kadang kok ditanya gimana nih, carilah sendiri kan ada internet. Biasanya kan gitu. Nggak mau bagi. Lebih kepada kalau saya tuh bukan itu sih, lebih mikirnya ke biar ndak manja lah gitu ya. Oke. Lebih kita bisa Iya. apa ya, biar dapat style kita sendiri Iya. Jadi saya belajar otodidak Otodidak ya? otodidak. Oke. Terus ketemu juga ada teman yang kuliahnya memang di fotografi. Oke. Memang kuliah fotografi dan bersertifikat, ya nanya-nanya belajar. Ya alhamdulillah berhenti dari kerja, fokus ke foto, alhamdulillah bisa lah untuk hidup. Oke.
Oh, jadi memang awalnya tidak apa? Tidak ada background pendidikan fotografi justru ya? Tidak ada. Iya kan? Nol. Tapi memang senang gitu, maksudnya ngulik-ngulik. Senang saya. Oke. Saya memang suka lihat foto-foto. Oh, gimana sih ini? Kalau dulu kan kita lihat gimana sih cara ngambilnya nih? Iya, Kok bisa gini benar-benar. sih? Kok bisa bagus ya Kok bisa cahayanya bagus sih? begini? Kok gini? Oke. Gimana caranya? Oh, rasa penasaran itu yang Penasaran. kemudian mendorong untuk kemudian belajar lebih jauh ya tentang dunia Apalagi fotografi. semenjak zaman internet kan, enak nyarinya kok Instagram ya kan? Instagram. Zaman dulu malah belum Instagram, malah belum Oh iya, booming. betul. Lihat di Zaman SMA tuh masih belum internet. Masih Di pakai warnet. MIRC. YM. Setting kayak Yahoo Messenger ya kan? Pokoknya internet udah mulai lebih global, Iya, lebih iya. bisa rumahan kan. Oh, bisa nyari sendiri. Oh gini. Kok Nah, bisa keren? itu awal mulai tahun berapa tuh? Mungkin tahun 2013-14 kali. Wow, lumayan juga. Udah 10 tahun yang lalu ya. Lumayan. Oke. Nah, jadi fotografi. Nah, sekarang kita coba masuk ke street. Street fotografi. Nah, apa sih sebenarnya street fotografi ini? Ini kan ada fenomena nih, ya kan di masyarakat ya kan. Betul. Jadi di satu sisi ada tren yang sedang tumbuh positif Betul. pasca Covid kemarin ya kan. Iya. Tren kesehatan, orang kemudian mulai rajin olahraga, Nah, ya kan, mengisi ruang-ruang publik, ya kan, ruang terbuka dengan aktivitas kesehatan, ya kan. Nah, tapi ternyata ada juga kawan-kawan kita yang kemudian, ya termasuklah salah satu Bang Tumang, ya kan, yang kemudian melihat ada peluang di situ, ya kan, terkait dengan street fotografi. Saya sih baca-baca sedikit ya tentang street fotografi. gitu. Nah, cuma saya enggak tahu lebih detail gimana sejarahnya, awal mulanya, kemudian kenapa disebut street fotografi, ya kan. Nah, mungkin Bang Tumang bisa cerita terkait dengan itu. Nah, kemudian pengalaman Bang Tumang terkait dengan street fotografi. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, sampai kemudian barang ini nih tiba-tiba ramai gitu kan, orang yang nongkrong di tepi trotoar, ya kan, Dengan membawa senapan dengan panjang ya. Nah, itu kan itu pemandangan yang di satu sisi kita lihat orang olahraga, satu sisi ada yang unik. Gitu. Iya. Nah, bagaimana Bang Tumang melihat itu? Sebenarnya sih kalau untuk street fotografi itu sebenarnya dari zaman dulu sih udah ada. Dari mungkin kamera pertama diciptakan tuh udah ada. Oh, oke. Kalau setahu saya nih, Ya. zaman dulu waktu era-era 1800-an tuh udah ada street fotografi. Bisa kita lihat di foto-foto jalanan di Paris. Oh, Itu udah ada. Itu udah street fotografi ya? Definisi street itu adalah kita sebenarnya ini definisi Ya, saya yang ya, sendiri ya, lah. ya. Disclaimer ya dulu ya. Disclaimer dulu, iya. Nanti dikira, oh sotoy Bang sotoy. Wow, sotoy susah. netizen. Sotoy ini aduh. Saya ini ngeri-ngeri sedap. Jadi ini disclaimer ini oke. semuanya pendapat saya aja. Betul, sip. Jadi- Yang lain boleh setuju, boleh tidak, ya nggak kan? setuju pun enggak apa-apa. Oke. Fotografi itu kalau menurut saya kita melakukan aktivitas foto, mendokumentasikan apa sih kegiatan ataupun pemandangan atau apapun Oke. di jalanan. Oke. Jadi tidak semua yang di luar ruangan tuh tidak semuanya street. Oh, oke. Kalau yang kayak pemandangan itu bukan. Oke. Misalnya gunung, misalnya foto gunung itu Itu bukan menurut street. saya bukan. Oke. Menurut saya ya. Ya, Mohon maaf nih. Ya. Kalau street itu lebih ke kita mengkurasi dokumentasi sosial. Maksudnya lebih ke ada sentuhan humanisnya di situ. Oke. Ya, ada aktivitas, Ada aktivitas manusianya di manusia. situ. Iya. Oke. Kalau menurut saya Ya. dan kita tuh ada perbedaan antara candid fotografi dan street fotografi kalau menurut saya. Oke. Kalau candid tuh sebenarnya bisa dibuat, candid yang dibuat gitu. Kalau street tuh benar-benar kayaknya pure Natural ya. natural. Kita misalnya Ya. ngambil mamang gorengan lagi goreng, kan Dan dia tidak tahu. tidak tahu. Oke. Kecuali kalau dia diarahkan nanti dibaliknya 3 kali gitu. Nah itu candid tapi diarahkan. Oke. Tapi begitu hasilnya bisa dikatakan street fotografi juga. Bisa karena Oke. street itu apa ya, ke dalam seni itu kan sebenarnya campur baur ya Bang ya. Ya. Ada
apa ya, nggak bisa juga ada barometernya ini apa. Iya, saklek ini apa. dipisah-pisahkan Nggak begitu nggak bisa ya. Susah. Iya benar-benar. Cuman paling ya kalau sesuatu yang dengan sentuhan humanis dan kita lakukan di jalan dengan aktivitas sosial sih menurut saya itu street. Itu street fotografi. Itu street fotografi. Jadi kalau tidak ada manusianya lebih cenderung ke Panoramik. Iya. di sini Iya. ya. Oke. Jadi ada unsur manusia dan objek. Iya. Menurut Ya saya kan, seperti objek itu. yang membersamai si orang ini Iya. ya. Oke. Dan itu ada di jalan gitu kan, Dan bukan di itu- tempat lain ya kan. Sebenarnya street itu sebenarnya hanya apa ya? Kata-kata maksud apa ya? Istilahnya aja. Ya istilah supaya orang bisa memahami lah. Memahami ya. ya. Maksudnya kalau mau foto misalnya di Pelamboyan Ya. atau di mana? Ah. Di pasar atau mamang mie ayam depan komplek Itu masuk juga. masuk juga. Menurut saya. gitu. Iya. Dan berarti kan semua aktivitas, misal orang naik motor, naik mobil, Iya, itu ya juga kan, street bukan hanya juga. yang misal fenomena sekarang kan motor orang lari. Iya, ya kan? semua sih Oh, dan kegiatan yang berhubungan di jalan, di luar ruangan, ada interaksi sosial, Oke. itu street. Sama yang sepeda kemarin ini saya juga lihat Sepeda, ramai iya, foto-foto malah pertama saya motor sepeda. sepeda. Enggak sih kalau olahraga yang pertama sih ada. Paling volley ibu-ibu. Nah, tapi yang di Cara jalan kantor. kayaknya Iya, sepeda kalau di ya. jalan sepeda kayak. Karena kan awal-awal tuh yang ramai itu kan orang sepeda, motor di Bundaran ayam gitu kan, iya, Spadio kan. Nah, habis itu mulai begitu trotoar jadi, Iya, ya kan? mulai bagus. mulai bagus, mulai ramai orang jogging di trek itu, nah mulai merambah ke sini ya. Mulai makin Oke. turun ke arah kota. Oke. Nah, kemarin sempat ada isu yang agak, ini kita udah mulai masuk agak dalam nih. Aduh. Berdebar. Ya apa ya, bisa dikatakan ya ini kan karena saya melihat ini ada fenomena sosial. Pasti tentu netizen atau masyarakat ya, mereka kan juga aktif di media sosial ya. Iya. Nah, jadi kemarin kita sempat dengar ya, Waduh. yang apa ya, ya makanya kita perlu Bang Tumang nih ya. Nanti tambah keruh kalau saya. Nggak usah dikeruhkan. Aman. Nah, terkait dengan apa kemarin bahasanya kan ada apa ya istilahnya ya kalau dalam dunia fotografi User atau apa user apa sih? Objek ya. Objek. Nah, objeknya ini kan si orang ya kan yang kemudian difoto. Nah, dia mengkritisi terkait Betul. dengan ada tarif Iya. ya kan yang dikenakan oleh kawan-kawan yang hari ini menjalani aktivitas sebagai street fotografi itu terkait dengan ada tarif sekian iya, untuk kemudian dikenakan siapa yang kemudian pengen memiliki foto yang berkaitan dengan diri dia gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana kejadiannya gitu sampai kemudian ada perdebatan sengit. Oh, sengit ya. Ya kan, Saya kurang tahu itu sengitnya gimana. sampai ada perdebatan sengit, sampai ada kemudian klaim mengklaim ya kan, sampai kemudian ada ya istilahnya ya debat pendapat lah kan terkait netizen kan di sosial media tentang hal ini Sharing gitu. dengan otot. Nah, ya kan. Nah, bagaimana sih awalnya kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kemudian mungkin Tuang bisa cerita sedikit lah. Mungkin ini kalau mau cerita ini Ya. mungkin kita agak tarik ke belakang dulu. Betul. Tarik ke belakang mungkin di 2000 awal pandemi lah. Ya. 2020 itu awal-awal saya turun Ya. untuk foto sepeda lah dulu ya. Kita cerita dari zaman sepeda dulu. Mungkin kalau dulu waktu pertama saya turun lebih ke spiritnya tuh, semangatnya tuh turun bukan malah nggak ada untuk apa mendapatkan keuntungan profit dari situ. Hanya sekedar fun aja ya. Lebih ke kosong waktu COVID. Kosong kan. Iya. Jadi diajak teman lah, ada yang lebih senior dari saya, Oke. ngajak jemput ke rumah. Oke. Ke sana oke. Dan waktu itu spiritnya kita bukan untuk mencari profit dari situ sebenarnya. Iya. Awalnya lebih kepada kita udah nih kosong nih, ngapain ya pagi-pagi. Yang ngisi waktu ya kan jadinya. Bangun siang terus nih, ngapain nih COVID kan. Nggak sehat juga kan Iya, kita. iya.
cobalah banyak orang ini, coba kita turun gimana. Dulu pun ada kan sebagai untuk di street itu kan ada beberapa etika mungkin ya. Iya. Apalagi memfoto objek yang mungkin kita tidak kenal, tidak saling kenal. Nah, itu dia. Nah, itu Iya. ada etikanya mungkin dalam etika profesi ini, apalagi yang di street kan. Iya. Yang memang bukan klien, udah ada kesepakatan sebelumnya nih. Benar. Saya juga gimana nih, takutnya nanti terjadi apa-apa ke belakangnya, orang tidak terima gitu kan. Orang tidak setuju, tidak suka ya kan. Oke. Jadi mulai dari situ, tapi cobalah dulu lah daripada kosong ya kan. Turun foto-foto, ternyata banyak yang suka. Oke. Tanggapannya lebih ke positif. Oke. Jadi waktu itu belum ada sama sekali, belum ada namanya tarif harus ini harus. Tapi cuman ada beberapa lumayan banyak orang yang, bang saya pengen istilahnya tuh traktir kopi. Oh ya. Boleh minta norek atau gini. Okay. Boleh kirimin nggak fotonya, bisa dicetak nggak gitu. Cuman waktu itu kan semakin bertambahnya orang yang melakukan aktivitas olahraga. Dan kita juga kan nggak tahu nih kita harus kirim kemana nih filenya. Bingung kan. Iya. Kita nggak kenal. Iya. Waktu itu saya masih menggunakan kayak website untuk menyimpan database-nya. Jadi dari Google Drive pindah ditaruh ke, jadi websitenya langsung ke hotlink ke Google Drive saya. Jadi mereka tinggal ambil. Paling saya pengumuman, foto-fotonya udah siap, nanti mereka tinggal ambil. Iya. Terus di websitenya itu ada, karena kan banyak yang gini nih, bang saya mah kalau mau istilahnya donasi atau nyawer gitu, nyawer, betul. harus kemana. Ya pikir kalau masuk langsung ada dompet digital kan. Saya simpan kayak model-model kayak apa ya, boleh disebut nggak sih? Boleh. Saweria, kayak Saweria, gitu kan. Link ID saya yang umum lah ya, dipakai oleh pekerja-pekerja seni dan digital ya. Lebih ke dan memudahkan mereka kan. Benar. Jadi saya menggunakan itulah kayak dompet digital gitu tuh. Jadi lebih jadi tahu nih ini siapa. Jadi betul. Saya bisa langsung, makasih mas, makasih mbak, udah support gitu bahasa istilahnya. Nah dari situ seiring berjalannya waktu makin membludak lah orang. Makin tidak terkontrol untuk disimpan di satu ini, dan keluarlah sebuah aplikasi. Aplikasi untuk jadi berbasis AI dia. Bisanya jadi lebih memudahkan orang tuh, jadi kayak pinjol sih untuk merekam wajahnya, nanti tinggal buka aplikasi. Di Face ID itunya jadi dikenalin lewat fotonya. Jadi dia akan terbuka cuman foto dia sendiri. Di situ tuh mulailah di aplikasi itu kan ada yang namanya mungkin tebus foto. Ada kebayang tuh ya. Untuk membayar. Jadi kalau mau foto ini harganya sekian. Kalau saya pribadi lah. Ini saya nggak ngomong untuk teman-teman lain karena ini tiap orang kan mungkin berbeda. Benar. Kalau saya memanfaatkan itu lebih untuk pengenalan, promosi. Galeri sih. Ya ibaratnya portofolio kita ya. Kalau fotografi ya, orang seni itu kan punya portofolio. Ya, saya ibaratkan itu etalase lah. Betul. Etalase majang lah. Majang, betul. Jadi orang kenal, ini bisa, misalnya lihat saya moto, bang saya biasanya kan orang sambil lari, sambil aktivitas kan sambil nanya, bang IG-nya apa? Mana bisa di udah mungkin udah skip pasti. Iya. Jadi dengan itu kan orang tinggal nyari wajahnya, dapat ternyata ini fotografernya, ada link ke IG-nya. Begitu. Ini yang aplikasinya nih ya. Gitu cara kerjanya. Iya. Jadi fotonya di situ, dia mau transaksi boleh. Dan kalau saya pribadi, saya memang menyediakan foto-foto gratis. Iya. Untuk diambil masih menggunakan website yang lama. Yang dari pertama saya Google pakai Drive. Masih pakai link ID itu pokoknya ada di tautan IG. Nah, itu tiap saya foto pasti saya simpan di situ. Itu free. Ada, cuman bedanya kalau yang itu lebih kecil resolusi dan berwatermark.
lebih ke hak cipta kan. Iya. Cuman kalau balik lagi, biarpun kita ngomong hak cipta kan, kita juga ngomong ke etika berstreet fotografi. Iya. Mungkin ada beberapa, kalau kita ngomongin etika dan sebagainya, ini ada beberapa mungkin nggak terima nih di foto nih. Ya. Pengalaman saya paling ya saya selalu bilang kalau misalnya merasa tidak terima di foto, hubungi pribadi aja di DM, di Japri. Silahkan nanti saya take down atau apa. Tapi pernah kejadian? Ada yang tidak terima? Ada. Banyak? Enggak terlalu banyak, maksudnya tetap adalah beberapa yang merasa ternyata dia tidak terima. Itu maksudnya dalam kasus apa? Wah, susah nih dijelaskan nih. Ya contoh misalnya mungkin kan ada kadang orang posenya gitu kan. Mungkin kalau lari kadang mungkin lagi begini. Oh iya, berarti jelek. Iya, jelek. Muka saya kok berot. Iya. Atau yang paling secara physically-nya ya. Physically. Kadang kalau lebih ke yang perempuan itu, kalau saya biasanya memang ngeliat dulu. Kalau misalnya ada mungkin bagian bajunya yang terangkat, yang otomatis saya hapus. Lah. Iya, yang terlalu ini udah otomatis saya hapus. Tanpa perlu diminta sebenarnya. Iya. Dan biasanya tuh ada yang masih ngerasa, Bang, bentuk tubuh saya masih kelihatan, bisa nggak dihapus? Oh, merasa risih juga risih, ya? Ada beberapa lah. Gitu. Tapi kan kondisinya dia lari gitu loh. Di depan umum, ya kan? Tapi kenapa dia nggak risih? Nggak risih pakai bajunya gitu. Mungkin risihnya karena sama-sama ruang publik juga sih. Nggak tahu ya. Nggak habis pikir. Saya juga nggak habis pikir. Ya udah. Begitu di foto kenapa risih kan? Tapi pas di foto gini juga nih. Oh, tetap kadang. Kadang kalau saya misalnya melihat gestur sih. Lebih ke melihat gestur, kalau misalnya ada yang udah mulai ditutupin, kan, menjauh atau begini. Nah, itu artinya memang mereka tidak mau diekspos. Tidak mau terekspos. Itu kayaknya sih kalau mungkin buat teman-teman sih, lihat gestur lagi sih. Biar menghindari konflik lah, menghindari konflik. Iya. Tapi yang kira-kira enjoy, kan, yang memang senang gas lah ya. Gitu. Kadang pun enjoy rupanya, nggak terima juga. Susah juga. Salah juga nih. Oh gitu ceritanya ya. Oke. Nah berarti tarif itu sebenarnya udah dulu tidak ada ya. Sekedar ya ke Saweria itu kan seikhlasnya orang kan, bebas gitu. Ya kalau lo mau download lo Sawer kan selesai kan gitu. Jangan kemudian malah saya kadang misalnya ada yang, Bang, ada foto saya. Terus. Nah berarti kasus kemarin itu modelnya dia memang memberikan saweran. Nggak ada sih kayaknya. Kan kalau kita bisa ngeliat nih. Apa kalau di berarti saya ingin konfirmasi, berarti tidak ada tarif khusus kan? Untuk tarif khusus di aplikasi ada. Oh, yang di aplikasi. Di aplikasi itu kan paling rendahnya. Paling berapa, antara berapa? Mungkin teman-teman yang lain tuh ada kesepakatan. Iya. Range harganya ya paling untuk menjaga inilah. Iya. Nah, karena kan si orang ini kan dia sempat kemudian mengcompare dengan yang ada di luar Pontianak ya. Iya. Bukan. Enggak, malah yang memberikan komparasi itu netizen lain malah. Maksudnya dari mungkin ada beberapa, kayaknya saya lihat tuh ada fotografer dari Jakarta, dari Bandung. Malah kayaknya ngasih info. Ternyata di Jawa itu di sana berapa kali lipat. Lebih mahal. Jauh. Secara jauh jauh banget. 2 kali lipat paling kecil. Dan itu orang fine aja ya. Fine banget malah. Seneng orang kan. Dan setahu saya kalau untuk misalnya ada event misal Jakarta Marathon, Bali Marathon atau apa. Itu udah standby itu ya. Udah standby dengan harga event malah. Oh itu. Yang kalau kalau dibandingkan dengan kalau patokan teman-teman di sini dibandingkan dengan yang di sana jauh. Ya kayak UMK sini sama UMK sana lah. Jauh lah. Jauh banget. Kali lipat. Iya. Susah. Oh gitu ceritanya ya. Dan disclaimer lagi, kita juga nggak pernah maksa. Iya benar, itu kan hak iya.
objek ini kan. Dan saya pun malah saya ada komen kalau memang mau ngambil silahkan ke IG saya. Dan itu semuanya gratis, tinggal cari aja dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh lengkap. Cuma ada watermarknya itu sebagai aja. ciptanya. Kalaupun minta ilangin bisa kok saya. Tinggal bilang aja. Iya kan? Daripada ini menu-menuin hard disk kan. Ya, tinggal makan mie tiaw lah. Atau nasi telur ayam. Oh begitu ceritanya. Nah ini kan langsung dari sumbernya nih enak dengarnya kan. Ini kan dengar netizen terlalu ini udah kemana-mana. Udah ke melebar. Ya kan udah sampai inilah ini kan katanya udahlah. Kayaknya kita undang orangnya aja langsung supaya lebih clear ya kan. Oh artinya memang ini pure tidak ada apa ya ibaratnya tidak ada penetapan ya silakan kan. Artinya kebebasan itu kembali ke orang tersebut gitu ya. Lebih kepada apa ya, kalau saya sih dia mau bilang kita ini kita itu sih nggak masalah. Cuma itu lebih kepada untuk tidak menjatuhkan satu profesi gitu sih. Karena bahasanya saya lihat sudah terlalu ada unsur sarkasme yang ya mungkin nggak etis lah ya. Kurang etis untuk kurang etis ya. Kalau misal mau mengkritisi ya silakan. Ya. Tapi tidak dengan kata-kata yang kita juga selalu open untuk kritik kok. Oh iya benar. Dan kita senang kok misalnya kita dikasih masukan ya kan. Ya. Bahkan kritikus saya paling vokal itu di rumah. Fotonya kurang ini nih. Oh iya. Itu mengkritisi karyanya bang. Iya, bukan sang pelakunya. Gitu. Kita seneng justru kalau ke situ kan. Saya suka tuh. Foto ini nih angle-nya kurang. Gitu. Kadang itu saya malah nanya ke teman-teman. Ada yang kalau emang ada yang bagus nggak nih? Gimana nih? Warnanya hari ini gimana? Jadi tuh kalau ini mungkin nggak tahu lah ya mindset saya sih. Ini jadi agak melebar dikit lah. Kalau saya ini kan karena pekerjaannya memang di fotografi kan. Kita kan kayak pemain catur, mungkin hobinya catur kan. Benar. Profesional udah kerjaan gitu kan. Kalau saya mindsetnya malah untuk street photo ini sport, terutama yang sport. Itu saya menjadikannya suatu hobi dengan mindset tuh kan kalau untuk kerja itu kan ada beban, ada tanggung jawab. Ada yang dikejar, ada yang target, ada klien, ada tingkat satisfying kliennya, betul kan? Kalau ini saya lebih ke memuaskan diri kita ya. Saya lebih ke saya mau gini hari ini. Benar. Saya mau foto terbalik pun ada masalah. Explore skill kita justru. Mau explore, saya mau main warna apa bebas, saya mau warna hitam putih pun tidak ada yang bakal marah kan? Suka-suka kita ya. Jadi saya mindsetnya mungkin kalau nih mohon maaf nih sebelumnya disclaimer lagi nih takut nih. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman fotografer yang mau turun ke street dan pikiran pertamanya adalah mencari profit, sebenarnya itu nanti malah jadi beban. Baru saya mau nanya itu. Ada telepati gitu. Iya karena bisa jadi gini loh bang. Artinya ada yang melihat peluang itu bang, ya kan? Jadi dengan banyaknya kawan-kawan pakai senjata panjang, dengan di tepi jalan mereka, ternyata bisa ya, aku cobalah masuk gitu kan? Nah, iya kan? Takutnya tuh, yang saya bukan takut sih maksudnya, khawatirnya mereka ini lalu jadi salah kaprah nih. Salah kaprahnya ini adalah sebuah ladang yang basah banget, jadi mau ngambil bisa. Jadi memaksakan diri lebih ke saya nggak ada alat nih mau ngambil ini mungkin pinjaman atau untuk membeli alatnya biar pikirannya bisa dapat profit balik modal. Kalau menurut saya sekali lagi kalau udah mindsetnya dari awal untuk mencari profit sih mendingan jangan dulu. Karena kalau saya sih memang ya udah turunnya kita untuk senang-senang happy. Ya itu tadi yang saya bilang untuk explore diri kita ya, sampai mana sih bisa nggak sih kita kayak saya mau foto kayak gini nih kayak foto-foto di luar negeri nih bisa panning ini segala macam. Ternyata saya bisa mau foto objek yang bergerak gini-gini bisa juga ternyata. Nah artinya kan tidak sembarang orang
bisa menjadi street photographer ya kan? Bisa. Oh bisa? Bisa sih. Modal handphone gitu kan, dia senang-senang nongkrong juga tepi jalan nggak gitu. masalah sih menurut saya. Lebih ke kalau karena balik lagi sih ke seni itu nggak ada barometernya sih bang. Oke. Sesuatu yang kayaknya bagus banget sekalipun, kayak misalnya. Berarti kayak saya misalnya nih, saya punya kamera misalnya kan, ini iseng iseng. bisa. Itu nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Gitu. Bahkan saya pernah, ini buat kalau yang pernah beli foto saya atau support foto saya, mungkin nggak sadar saya pernah beberapa bulan pakai kamera paling murah dengan lensa paling murah. Itu juga Nggak ada yang sadar. Masih dilihat Masih. orang tuh bagus gitu ya. Ya itu kan tergantung fotografernya. Iya, lah, makanya saya maksudnya kalau misalnya mau turun, kalau misalnya buat kawan-kawan pun yang misalnya cuman punya kamera biasa, cuman punya lensa biasa. Iya. Nanti nggak usah nggak usah takut sih. Kalau memang tujuan kita pengen explore diri tadi, tapi jangan jangan terlalu berharap untuk di profit, karena pada akhirnya kalau kita meningkatkan kualitas kan profit datang sendiri sebenarnya. Iya benar. Uang mengejar karya. Ya. Nah cuman kan memang persoalannya itu tadi yang karena ini kaitannya dengan aktivitas sosial, ya tentu itu tadi tantangannya kan tidak semua orang tadi senang di expose ya kan. Nah salah-salah kita terjun nyoba-nyoba ya kan, malah berantem sama objek yang kita foto. Nah ya kan? itu kadang kalau kita nggak pandai. Kadang tuh kan memanage apa ya? Kalau menurut saya itu fotografi tuh sama sih kayak jasa kan ini. Jasa. Kita harus bisa membaca orang, membaca situasi sosial. Jadi apa yang kita foto, apa yang kita ambil, kita harus punya sense itu dulu sebenarnya. Karena apa ya? Sebelum kita merasa kita seni nih, kita harus menanamkan kita kan makhluk sosial juga nih. Benar. Mau nggak kita difoto dalam kondisi seperti itu misalnya? Apakah mereka layak nggak kita tampilkan di ruang publik untuk seperti ini? Karena kan kalau kita udah ngomongin street fotografi kan kita nggak mungkin kan foto kita simpan sendiri. Kalau kita kan pasti pengennya kita lihatlah karyaku. Kita expose ya. Kita expose. Kita pilih-pilih dulu lah. Apakah ini kira-kira bakal jadi masalah nggak nih kira-kira? Apakah ini kira-kira kita melanggar privasi seseorang atau tidak nih? Gitu. Jadi Jadi sisi humanismenya juga harus ada ya. Harus, kita ya, seorang wajib. fotografer ya. Sebelum mulai megang kamera malah harus kita mengerti dulu sisi humanis itu. Apalagi untuk street ini kan tidak, walaupun kita di ruang publik kan tetap ada privasi orang di ruang publik. Itu yang saya apa ya? Yang saya mungkin cukup bingung gitu. Bagaimana kemudian menjaga itu ya kan? Seorang fotografer itu gitu loh. Ya itu sih kita balik lagi ke ini sih, self assessment kita. Betul. Apakah layak nggak ini nih? Iya. Misalnya etis nggak? Secara etika ini salah nggak? Karena secara setahu saya untuk di fotografi itu ada banyak etikanya untuk kayak copyright dan sebagainya, hak siar, tayang dan sebagainya. Belum lagi masalah hukum. Nah, betul. Belum lagi misal saya malah memandangnya udah agak jauh ke depan nih. Karena biasanya kalau di Indonesia kan kalau ini udah jadi fenomena, mulai banyak nih yang muncul. Nah, mulai ada gesekan. Ada gesekan. Nah, bisa jadi mungkin entah masyarakatnya yang risih. Ya kan? Betul. Ini kok makin banyak. Ya kan? Biasanya cuma 1-2. Oke, kita terima. Ya kan dengan senjatanya ya kan. Tapi begitu makin hari kan orang kan biasa ngelihat tren tuh. Muncul nih banyak-banyak. Betul. Nah, begitu ini muncul banyak, masyarakat risih nih. Mulai netizen kan. Kok banyak sih yang foto-foto saya Nah, mulai ada intervensi dari misalnya pemerintah. Mulai ada razia misalnya, dirazia sama Satpol PP. Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Saya udah ngelihatnya jauh ke depan sana sih. Iya, saya sempat mikir itu tuh dari pertama Dari awal ya? Dari awal. Pernah nggak kejadian di razia?
Enggak pernah sih. Nggak pernah, belum Lebih pernah ke di Raja Satgas Covid saya dulu. Oh, karena nggak boleh keluar. Ya, kan waktu itu belum ada yang vaksin tuh. Iya, Belum iya, iya, iya. antara zona merah ke zona kuning kan. Betul. Nggak bisa masuk lagi Nggak tuh. bisa masuk, betul. Keluarnya bisa, masuk nggak bisa. Nah, itu main kucing-kucingan sih dulu. Pembatasan itu. Pembatasan. Ya? Nah, itu sih sama Satgas Covid sih kalau dulu. Oh, kok di Raja yang misalnya pernah. Karena kita dari Pontianak nih nggak bisa balik lagi nih. Iya. Lebih kayak gitu sih. Saya malah mikirnya ke depannya kayak gitu tuh, karena kalau udah ramai kan pasti mulai nih. Sebenarnya kalau untuk secara kebijakan Pak, kayaknya kalau kita ngomongnya karena kita melihat fenomenanya baru sekarang Ya, benar. di sini. Betul. Tapi kalau di luar sih udah Umum dari ya. udah sesuatu yang umum, Oh sesuatu iya. yang lumrah. Oke. Berarti kan di tempat lain bisa menjadi perbandingan. Perbandingan nih, kan? iya, komparasinya Jadi kalau udah misalnya ada. kemudian di Pontianak ada kebijakan yang Seperti agak aneh menutup ruang itu, ya kan? Ah. Nah kita tinggal, oh ini Kan loh, enggak loh. ini loh studi apa Iya, gimana di studi tempat banding. lain. Oke. Karena di sini mungkin kalau kita ngomongkan ini nah lagi-lagi nih nanti disclaimer dulu nih, nanti kena hujat lagi nih. Karena kita kan termasuk apa ya ngomongannya, kota atau provinsi yang mungkin telat Ya, dalam hal apapun. Ya, maklum kita kan bukan bagian dari Jawa. Ya. Oh iya. Oke, jadi tren-tren. Tren-tren gitu telat. Iya. Telat banget. Padahal di Jawa sana udah udah. puluhan tahun yang lalu ya udah. Ada satu fotografer tuh. Saya lupa namanya. Oke. Itu udah berapa belas tahun, puluh tahun moto olahraga. Dan tidak pernah ada Dan masalah. di jalan nggak masalah, moto balap nggak masalah. Iya. Belum lagi di luar negeri Iya. banyak benar. karya-karya street malah ada museumnya. Betul. Ya karena ini kan seni ya. Iya, Fotografi seni. ini kan seni ya. Seni, Maksudnya nggak ada. seni. Itu sih. Balik lagi ke kalau misalnya pun kalau kata Abang Bang Farul nih bakal ada pembatasan ruang Iya, untuk di ruang publik dan seperti ini. Mungkin apa sih, bukan demo sih, lebih kita ke kok jadi demo sih. Ini loh Pak, ada Iya, benar. diskusi sih lebih Diskusi. saya kita open untuk diskusi sih. Iya. Kenapa dalam hal mengganggu seperti apa kita di jalan. Dan kita berharap itu tidak terjadi, Tidak terjadi, ya kan? dan- Ya mudah-mudahan masyarakat tetap bisa menikmati nih kehadiran teman-teman street photographer gitu Iya. kan, yang ada di sana gitu loh. Karena kalau saya ini dari beberapa teman-teman lah yang saya fotokan, itu tuh kadang tuh ngechatnya gini, Bang, makasih ya Bang, saya jadi tahu apa namanya formulir saya ternyata salah. Oh, jadi input positif buat Iya. dia juga. Oke. Jadi kayak misalnya sepeda, oh ternyata saya kurang nunduk. Kalau enggak dipoto kan dia enggak bisa Nggak lihat. nampak, ya? iya. Oke. Jadi sebagai suatu ini sih apa? Malah kayak jadi membantu mereka untuk biar olahraganya lebih benar gitu sih. Iya, Beberapa tanggapan ke yang masuk ke saya. Gitu. Ya jadi partner mereka lah ya. Iya, kayak kan? kalau saya memang dari awal memang menempatkan diri lebih ke apa ya? Sebagai satu kumpulan sama mereka, teman. Iya. Bukan hubungan antara klien tuh provider. Benar. Enggak gitu. Ya karena kan kita nggak ada perjanjian apapun. Nggak ada. Kan? Ya kita sebagai seorang fotografer ingin explore ya kan skill kita. Nah kemudian kebetulan ada objek. Boleh nih. Boleh, ya kan? Nah yang kita bisa expose gitu kan. Gitu Nah sih. jadi intinya dua kepentingan ini sih bertemu ya Iya. kan. Kalau Anda senang ya udah nih monggo ya kan. Nggak pernah. Maksudnya ya kalau bisa saling melengkapi lah, harus saling. Saya sih setuju aja. Saya sih support penuh gitu loh. Makasih nih Bang. Iya. dan maksudnya gini. Aduh. Kan sebuah apa ya? Ya logikanya gini. Begitu Anda masuk ke ruang publik, Anda kan tidak bisa memaksa orang gitu kan. Kita tidak punya hak apapun di situ. Betul. Gitu. Kalau kita nggak mau diekspos, ya di rumah aja kan selesai gitu. Betul. Misal kita ke mall, tiba-tiba ada orang moto kita, terus dia pajang foto kita di entah di sosial media atau di mana, muncul ya kan tiba-tiba kan, lah gimana kita mau marah? Paling sih sebenarnya ada hak sih, mereka ada untuk objek
Saya ngomongkan objek ini kayak barang ya. Maksudnya apa? Kan emang model lah, model ya, Model, bilang model. model lah. Jahat bener objek. Jadi untuk model misalnya yang sebenarnya model di jalan atau apa punya hak sebenarnya, dilindungi haknya untuk minta take down, dan kita juga tidak berhak untuk menggunakan untuk komersial, tujuan komersial sebenarnya. Ada aturannya? Ada. Tertulis? Ada. Oh, oke. Itu kayaknya di seluruh dunia juga gitu. Kan kalau misalnya kayak di luar negeri, misalnya contoh ya yang sering kita lihat kan di Jepang misalnya. Jadi mereka memang ada aturan misalnya wajahnya di blur, Iya. misalnya terkena syutingan video atau foto ya kan. Ada untuk di kayak beberapa negara kayak di mungkin di setahu saya di Inggris atau di apa tuh ada peraturannya, ada peraturan tertulisnya untuk tidak menggunakan foto misalnya orang ini tidak misalnya dia tidak dikomersilkan, lebih ke dikomersilkan dalam artian misalnya dia pakai baju apa gitu. Oh, tiba-tiba dipakai Ada oleh si outfitnya. brand ini. Itu udah kena tuh. Tanpa perjanjian ini Tanpa ya. perjanjian. Itu kalau orangnya nuntut, Iya. iya kan? Iya. Kalau orangnya nggak nuntut, Kalau nuntut kok nggak tahu, tapi biasanya sih orangnya tahu sih. Kadang banyak sih benar kayak kasus-kasus kayak gitu. iya. Mungkin lagi megang apa, foto terus sama foto mungkin agak nakal lah ya. Oh iya. Kirim ke brand apa, bilang diklaim ya kan? oh, Oh, orang ini pakai ini nih, merek saya. Oh. nggak boleh, kecuali itu model memang dia sewa atau memang Iya. atas concern dia sih. Itu kasuistik sih ya. Ya, tapi kan kalau di street photography kita nggak ada unsur itu Nggak kan? ada sih. Ya kan? Kecuali kalau misalnya mamang keripik atau mamang gorengan yang saya foto merasa dipakai komersil lah. Kan kadang gitu kan Oh, gitu ya? mamang keripik atau apa. Iya. Wah, di sini saya gerobak saya dipajang-pajang mungkin. Mamang nih udah dibantu. Udah dibantu UMKM. Oke, menarik juga ya. Artinya semua orang bisa lah ya menjadi seorang street Bisa, photographer ya. bisa, sangat bisa. Bisa ya. Karena sekarang kalau menurut saya tuh karena apa ya? Ya yang tadi itu internet udah Iya, benar. Teknologi udah jauh lebih cepat lah jauh sekarang. lebih informasi. Iya. Nggak perlu apa pendidikan yang terlalu formal, belajarnya harus gini. Buka otodidak. YouTube, buka Iya, benar, benar. itu udah. Betul. Tinggal mau atau enggak lah kan? Itu aja sih. Tinggal mau meluangkan waktu ataupun rupiahnya. Iya, betul. Objeknya udah ada, ya kan? Tinggal turun aja, nggak Turun aja masalah. ya. Gak usah malu ya. Nggak usah malu. Dan Bang Tumang siap lah ngajarkan nih kan? Waduh, Kalau misalnya ada saya yang aja pengen- masih belajar nih. Kalau misalnya ada yang pengen sharing ya kan? Boleh tanya-tanya, saling belajar lah. Saya Iya. enggak juga. Dibilang bisa juga enggak sih, saya masih belajar. Soalnya foto saya kayaknya sih belum pernah ada dalam Belum pernah kan? Atau belum pernah lewat Ayani? Belum pernah lewat Oh Ayani. iya kan? Boleh sekali-sekali Bang. pakai motor sih sering. Pakai motor. Nanti kalau ada lambai aja. Oh, ya, baik. Ya, siap. Woi, foto. Ya kan? Cuman kadang anak mungkin ini ya kayak kalau kadang abang kan sering liatnya atau kawan-kawan nih, kawan-kawan kita nih pada lihat nih yang di pinggir jalan nampak Iya, melintang gitu kan. betul. Kalau saya lebih ke betapuk saya. Oh, supaya orang juga nggak tahu ya. Enggak, karena saya tuh tipikalnya suka foto yang candid. Oke. Orang nggak sadar. Jadi lebih saya suka foto yang natural tanpa orangnya tahu di mana saya sebenarnya. Oh. Oh iya. Sampai paham. biasa orang nanya, "Loh kok hari ini ada turun, Bang?" Emang di mana gitu? Emang di mana, Bang? Sempat Iya. ada video saya itu yang di-share kawan-kawan tuh saya lagi manjat baliho apa gitu. Oh, sampai segitu effortnya ya. Iya. Jadi kadang Supaya oh, Abang kapan? Oh, macam sniper lah ya Iya. jadinya kan. Karena saya mungkin nggak tahu ya, kan selera ya kan. Iya, benar-benar. Mungkin ada yang suka kalau orang lihat fotonya sambil Betul, bergaya atau apa. Kalau betul. saya lebih suka udah jalan anggap saya nggak ada gitu. Iya, tiba-tiba aja fotonya muncul. Ada kan. tiba-tiba muncul. Mukanya muncul ya kan. Wah, berarti saya siap-siap kena tembak nanti nih. Ya. Tiba-tiba dia ngelihat kan lewat Ayani kan. Oh, biasa kalau yang kenal tetap saya tembak tuh. Iya, tetap lah. Mau Berarti udah pakai kedetek apa? otomatis. Mau pakai Mukanya udah motor, kedetek otomatis. mau pakai mobil, tetap. Iya. Iya, menarik ya. Street fotografi dengan berbagai macam tantangan-tantangannya lah. Ya. Dinamika. Dinamika. Berarti akan selamanya di sini. Kalau
susah juga kalau mau ngomong selamanya ya, karena kan Ah, ini kan sebenarnya bukan, kalau saya bukan utamanya di sini. Oke. Karena tapi untuk fotonya memang saya secara profesional. Fotografernya Iya. ya. Untuk pekerjaan memang di foto Udah sih. full lah di Udah sini di ya. full di sini. Ya kita doakan lah mudah-mudahan lahir lagi karya-karya street fotografi yang lebih kece dan oke. Amin, 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 amin. Ya kan? Dari Bang Tumang ya. Ini udah clear nih persoalannya karena kan Amin. memang tujuan saya ngundang beliau nih pengen klarifikasi soal Saya itu juga tadi. pengen klarifikasi sih sebenarnya. Kayak Jadi biar kawan-kawan pun tenang gitu kan. soalnya olahraga saya tuh mah. kadang tuh tengah malam gitu masih ada yang masuk Dembang ini gimana nih? Waduh. Iya kan? Padahal saya enggak tahu apa-apa. Ya, karena di sosial media kan dia bertebaran terus. Iya, Tetap muncul di FYP. maksud saya muncul, tuh kan? kadang udahlah saya bilang. Iya. Enggak juga impactnya enggak semana juga dengan kita. Iya, Itu kan cuman biarlah orang beropini. Betul. Balik lagi Dan kita kita. menghargai juga ya kan. Saya bahkan di komentar di mereply komentarnya saya bilang, saya pernah bilang saya tidak masalah dengan opini Anda. Oke, Saya bilang iya. karena setiap orang bebas beropini ya. Bebas, benar. Cuman saya menyayangkan bahasa yang digunakan itu aja saya. Betul. Jadi etika-etikanya tetap harus dijaga dong. Iya. Ya kan karena kita sama-sama anak bangsa, Bang. Heeh. Ya kan? Anak-anak Satu Pontianak, Bah. rumpun, Bang. Budak Pontianak, Kak, Budak Bang. sini, Kak, Bah. Oh. Susah benar. Kak. Susah benar, Nak Kak. damai heran. Oke, Bang Tumang, panjang lebar nih kita ngobrol tentang dunia street fotografi ya. Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan. clear persoalannya Amin, amin, amin. dan kita support terus kawan-kawan Amin. yang Makasih. berjuang di jalanan. Wah, Nice. Kan lebih anak jalanan. dengan karyanya dan mungkin perlu ada pameran kayaknya itu. Wah, Pameran street cakep tuh. fotografi ya kan? Dulu pernah sempat Mau ada ide itu. pernah ada ide, cuman karena mungkin ya kurang SDM dan SDA. Iya. Jadi Kan belum pernah kan kita kan? belum. Pameran pernah. street fotografi. Lebih ya? ke pernah pameran tapi lebih ke foto-foto kontemporer. Oh, lain lah. Lain memang sesama cuman beda udah jauh Iya, udah jalan. apalagi ini kan kondisinya ya misalnya kayak ada before after misalnya kan seru tuh jadi Pontianak tahun 70 misalnya dengan Pontianak tahun sekarang tapi dari sudut street fotografinya Susahnya mengkurasinya tuh. ya, iya harus cari yang Harus cari yang lama ya. yang lama cari juga tapi kan menarik jadinya Sangat orang menarik malah. melihat historisnya kan perubahan sejarahnya tuh oh rupanya ini dulu Iya. tempatnya ini sekarang jadi ini kan gitu. Dulu saya pernah, mungkin nggak tahu ya kalau kawan-kawan dulu pernah, saya pernah ngomong ke kawan-kawan bahwa foto kita ini bukan cuma sekedar foto sebenarnya, kita mengkurasi sosiodinamika di sini Nah sebenarnya. itu dia Kultur Intinya di itu, sini, betul. perkembangan kultur. Betul. Bahkan dari saya turun pertama dari tahun 2020 sampai sekarang 2024 itu perkembangannya Itu perubahannya aja udah udah sangat luar biasa, jauh. kan? Perkembangan secara kita ngomong Infrastrukturnya, infrastruktur, kemudian sosial masyarakat, sosial kegiatan. masyarakat Ah, iya, benar. dari berbagai sisi udah jauh, Iya, iya. jauh sekali. Iya, iya. 4 Dan, tahun dan padahal. itu kan bisa diceritakan lewat Foto. Menarik tuh. Dan foto itu sebenarnya ini saya cuma mau bilang kalau foto itu sebenarnya bercerita lewat gambar Iya, iya. menurut saya lah. Ada cerita, tiap foto tuh ada cerita di baliknya tuh apa. Iya, iya. Dan itu yang bisa ditangkap oleh orang ya. Begitu dia melihat foto ya kan. Jadi bukan hanya sekedar apa? Indah. Indah. Betul. Karena kalau langsung, cantik nih. Bagus nih. Karena kadang nih orang tuh menilai foto dari visual kadang. Iya. Padahal ada Kalau visual itu kan kaitannya selera jadi kan. kalau beda kalau kita ngomongin soal rasa, karsa, ada sesuatu Iya, iya, iya. kayak mungkin salah satu foto yang buat saya jadi suka foto sport itu salah satunya foto dari itu salah satu fotografer favorit saya di dunia, Neil Lever kalau tahu itu yang foto paling keren dia itu adalah foto Muhammad Ali giring tinju yang lagi gini di bawahnya ada lawan yang kita kapar.
Oh, salah satu ikonik Iya, iya. Itu momen ya kan? momen. Lewat sedetik nggak dapat dia Nggak kan? dapat. Hmm. Itu salah satu fotografer sport terbaik menurut saya. Oke. Semua momennya, pengambilan angle, Oh. Jadi inspirasi dari situ ya? inspirasi sih. Nah, itu sih ada ceritanya deh. Tanpa perlu berbicara. Oke. Nah, kalau kalau dari Bang Tumang, dari sekian banyak foto itu mungkin ada satu yang masterpiece yang paling tidak terlupakan. Nanti kita tampilin nih di sini. Boleh, boleh. Ah, Ada sih. ada enggak fotonya? Malah itu foto saya awal-awal Yang paling enggak paling berkesan menurut saya. Sesuatu yang menurut saya, waduh, nggak bisa ngulang nih. ya? Nggak bisa ngulang maksudnya. Udah ada ceritanya Oke. dan nampak. Jadi kalau saya pun nggak mau ngulangnya karena Ya, ya. nggak mau ngulangnya karena COVID, kosong jalanan. Dan kalaupun diulang nggak mungkin dapat yang Nggak sama. dapat, nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Sangat jarang kan? Sangat jarang. Kecuali kita diarahkan. Iya. Kalau foto street ini, kalau foto street 1:1.000.000 pun nggak mungkin bisa menang. Betul. 1 banding berapa puluh juta. Karena Bang. momennya nggak bisa mutar balik. Iya. Ya. Yang lewat udah selesai. Udah gitu. selesai. 0,2 detik Anda nggak nekan, Iya benar, benar. habis. Itulah seninya kan. Seni di situ. Seni di situ. Seni gopo-gopo. Seni menangkap momen gitu kan. Nah, yang penasaran lihat fotonya, nah saya tampilin di sini nih. Wah, ini fotonya yang paling berkesan. Ah. Oke, sip. Oke, Bang Tumang, udah panjang lebar kita ngobrol. Makasih banyak Sama-sama. sudah mau hadir di obrolan kota kita. Aduh sayang, terima kasih banyak Ya. udah diundang nih. Cuman secercah debu. Oh, yes, enggak lah. Kita doakan mudah-mudahan makin banyak karyanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya bisa bikin pameran street fotografi dan Waduh, kawan-kawan. pengen sih. Amin, Ya, amin, amin, amin. supaya Pontianak ya makin banyak apa ya? Makin banyak tempat orang untuk kemudian bisa merefreshing ya kan? Ya. Bukan hanya sekedar kemudian jalan ke pinggir sungai itu Kapuas ya kan? Tapi melihat bagaimana perubahan sosiokulturalnya yang ada di sini Betul. dari seni fotografi. Ya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin pagi-pagi sering olahraga, ya support lah kawan-kawan kita yang ada di street fotografi ya. Karena tadi saya terus terang terkesan dengan apa niatnya bukan kemudian menjadikan itu sebagai profit ya kan. Iya. Justru untuk kemudian mengeksplor skill ya kan, skill fotografinya, kemudian mungkin untuk ya semakin mempertajam lah, mengasah betul. ya kan, supaya makin bagus lagi. Nah, cuma kebetulan masyarakat yang hari ini jadi objek ya kan, ya saling menikmati aja lah, Iya, betul. saling bersenang-senang dengan kondisi yang ada. Anda bisa dapat foto gratis. Kalau misalnya mau download silakan download, kalau mau cari yang kualitasnya bagus Anda tinggal sawer ya kan, kasih seikhlasnya, udah clear, selesai, segampang itu kok. Jangan kemudian berkomen yang macam-macam, udah clear, selesai gitu loh. Jadi kita sama warga Pontianak Bang. Damai. damai. Oke. Teman-teman, sekali lagi makasih banyak Saya masih banyak udah mau hadir di obrolan kota kita. Kasih Kita banyak. ketemu lagi ya nanti ya. Siap. Oke warga kota, itu tadi obrolan kota kita dengan Bang Tumang seputar street fotografi. Kalaupun ada nanti yang mau tertarik terjun ke dunia street fotografi, bisa kontak ke beliau, ada IG-nya. Ada. Nah, silakan cek aja, ya kan. Dan kita ketemu lagi di obrolan kota kita. Farul pamit, dadah.